Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Harumi Faktiah dari Universitas Lampung. Dalam video kali ini saya akan mengambil subtema yaitu mengembangkan pembelajaran bahasa di era pandemi. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi ini diperlukan adanya komunikasi dan bahasa menjadi unsur penting di dalamnya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan bahasa itu? Kerov dalam Semara Pradipa tahun 2005 memberikan dua pengertian bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam pengertian ini, penggunaan bahasa lebih berfokus pada ragam bahasa lisan yang dilafalkan secara langsung. Yang kedua, bahasa sebagai sistem komunikasi yang mempergunakan simbol ujaran atau vokal yang bersifat arbitrer. Dalam pengertian ini, penggunaan bahasa yaitu berfokus pada penyesuaian perkembangan bahasa sesuai dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu zaman. Lazimnya, kita mengetahui fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Namun, tidak hanya itu, ternyata masih banyak fungsi bahasa yang lainnya. Di antaranya, yang pertama, sebagai alat ekspresi diri. Bahasa dijadikan media untuk mengungkapkan kehendak ataupun penolakan terhadap suatu hal. Seperti layaknya penulis yang menuangkan perasaannya melalui tulisannya. Lalu yang kedua, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Kita mengetahui Indonesia memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan budaya. Tentunya, untuk memudahkan komunikasi dengan rekan antar daerah, kita memerlukan adanya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu atau integrasi. Kemudian, menyangkut adaptasi sosial, hal ini lebih menekankan pada mitra bicara kita tentang bagaimana tata bahasa yang kita gunakan mengarah pada kesopanan berbahasa. Lalu yang ketiga, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Contohnya seperti iklan layanan masyarakat yang menghimbau agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Begitu pula saat kita mendengarkan ceramah keagamaan yang pastinya akan menuntun kita pada maksud tertentu. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang istimewa, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bertepatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda, menjadi momen bersejarah pula bagi lahirnya bahasa Indonesia. Seperti yang termaktub dalam ikrar ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional di atas bahasa-bahasa daerah lainnya. Adapun bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pun menjadi identitas bangsa karena bahasa Indonesia tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia ini. Kemudian dituangkan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di samping itu juga berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan yang akan menjadi pengantar dalam pembahasan kali ini yaitu sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Pada dunia pendidikan di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari adanya pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini menjadi komponen penting, karena dalam mendidik calon generasi penerus bangsa, perlu ditanamkan pula tentang apa identitas dari bangsa tersebut. Adapun bahasa Indonesia perlu dijunjung tinggi dan bahkan dikembangkan.
Hal ini akan menjadi tonggak ukuran nasionalisme dan patriotisme ataupun nilai-nilai integritas lainnya. Adapun cara mengembangkannya dapat melalui budaya-budaya yang ada di Indonesia, seperti melalui tarian, lalu lagu-lagu, maupun dalam bentuk sastra. Terlebih di era globalisasi seperti sekarang ini, para anak-anak lebih tertarik dengan budaya kebarat-baratan. Banyak yang mempelajari bahasa asing, bahkan menjadikan bahasa asing sebagai bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari. Belajar bahasa asing boleh dan diperlukan, namun tidak melupakan esensi bahasa Indonesia itu sendiri. Jika dipandang dari sisi positifnya, ternyata tidak sedikit pelajar asing yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah membuka program studi BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi bahasa Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Sekarang tinggal bagaimana cara kita untuk tetap mempertahankan eksistensi tersebut agar selanjutnya bahasa Indonesia dapat terus dikembangkan dan semakin luas penyebarannya. Saat ini kita menemukan masalah baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Era pandemi COVID-19 yang belum usai memaksa kita untuk menjalankan segala aktivitas dari rumah. Jikapun memungkinkan, maka yang ada akan terbatas. Seperti halnya dalam dunia pendidikan, dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Namun, hal ini tidak boleh menyurutkan semangat kita dalam belajar. Seperti halnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita dapat menentukan rencana-rencana yang akan kita jalani untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Seperti, pada siapakah pembelajaran bahasa Indonesia ini? Apakah pada siswa sekolah dasar atau pada mahasiswa? Hal ini perlu dilakukannya perjenjangan untuk memudahkan siswa memahami apa yang akan kita sampaikan sesuai dengan tahapan perkembangan usianya dan tahapan pemahaman mereka. Kemudian, kita pun perlu menentukan bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia. Kita dapat menentukan pendekatan, metode, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran bahasa ini, ada pendekatan yang paling sesuai, yaitu pendekatan psikologis dan pendekatan linguistik. Pendekatan psikologis berfokus pada aspek kejiwaan siswa, tentang adanya semangat, motivasi, maupun minat siswa dalam belajar. Sedangkan pendekatan linguistik lebih berfokus pada aspek kebahasaan itu sendiri. Dan yang menjadi aspek terpenting dalam pembelajaran bahasa di era pandemi, yaitu bijak dalam menggunakan teknologi, kreatif, dan inovatif. Karena pembelajaran tidak dapat diadakan secara langsung, tentunya penyampaian materi, kegiatan belajar mengajar akan dilakukan melalui aplikasi-aplikasi pendukung seperti Zoom, Google Meet, Classroom, dan sebagainya. Namun, untuk mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar, kita perlu kreatif dalam menggunakan media pembelajaran. Dan tentunya sekarang lebih menekankan pada media yang bersifat audio visual. Kita dapat menggunakan video-video pembelajaran yang kreatif, yang dibuat semenarik mungkin agar siswa pun tertarik untuk selalu mendengarkan apa yang disampaikan dalam video tersebut. Dapat pula kita menggunakan lembar presentasi dengan tema yang menarik, seperti adanya penggunaan animasi bergerak, pemilihan warna yang ceria, dan lain sebagainya. Atau kita pun dapat mempraktekkan pembelajaran bahasa, contohnya pembacaan puisi yang dibacakan secara bergantian oleh siswa
dalam aplikasi tertentu seperti Zoom dan lain sebagainya. Selain itu, peran guru pun menjadi aspek penting dalam pembelajaran bahasa, tentang bagaimana pengolahan materi yang dapat disampaikan kepada siswa agar siswa mudah mengerti, tentang bagaimana pembawaan dari sang pendidik agar siswa selalu merasa nyaman dan semangat untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Mari tetap semangat dalam mempelajari bahasa Indonesia dan mengembangkannya agar bahasa Indonesia tetap lestari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.